kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kita berjumpa lagi di akhir pekan. Dan saya berharap, saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebelum Bapak Ibu berkegiatan di akhir pekan ini, mari kita luangkan waktu sebagaimana biasanya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau baca, dengar dan renungkan firman Tuhan. Dan setiap orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kata Tuhan, maka kepadanya akan diberikan, ditambahkan segala yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur atas hari ini, kami berada di akhir pekan. Kami akan berkegiatan, kami akan mengisi akhir pekan ini dengan berbagai kegiatan. Tapi kami mau datang kepada Tuhan untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam Lukas pasal 7 pada ayat 18 sampai dengan 35. Istri saya akan membacakan untuk kita semua. Silakan. Amin. Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 35. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya.' Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Kata Yesus, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis.' Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum,
Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Nah, demikian pembacaan di dalam Lukas pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayat 35. Ini bicara tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis. Ada ayat yang perlu kita perhatikan di sini, dikatakan di ayatnya yang ke-27. Di sana Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ayat 23 ya. Di ayat 23, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu, banyak hal yang dapat membuat orang merasa kecewa ikut Tuhan Yesus. Hal itu tentu berhubungan dengan harapannya atau ekspektasi daripada orang itu. Mungkin orang berharap kalau ikut Yesus akan berhasil dalam usaha, bebas dari kemiskinan, tidak ada penderitaan, sukses dan tercapai apa yang diinginkan, banyak beroleh sahabat yang baik hati dan juga yang peduli. Kalau ikut Yesus, mungkin harapan mereka akan senang dan nyaman hidupnya, tidak ada penyakit. Tetapi kenyataannya sepertinya berbeda dengan harapan. Itulah sehingga orang kemudian menjadi kecewa dan tidak mau ikut Yesus, bahkan menolak untuk ikut Yesus. Nah saudara, apakah harapanmu ketika engkau ikut Yesus? Bagaimana kenyataannya? Sesuaikah antara harapan dan kenyataan? Ataukah saudara saat ini sedang mengalami kekecewaan? Saudara, hanya Tuhan dan saudara yang tahu apa jawabannya. Di ayat 23 tadi, Yesus memberi penegasan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, Allah berjanji akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Amin. Dia adalah Allah yang setia, tidak pernah ingkar janji, dan tentu pertolongannya nyata dalam hidup kita. Sehingga setiap kita tidak memiliki alasan untuk hidup di dalam kekecewaan. Amin. Kekecewaan yang semula kecil, jika itu dibiarkan akan berkembang semakin besar. Dimulai dari kecewa terhadap seseorang, menjadi kecewa terhadap sebuah komunitas, sampai akhirnya kita kecewa dengan Tuhan. Jika sudah demikian, tidak ada lagi yang dapat kita persalahkan selain kita kecewa dengan diri kita sendiri. Hal ini tentu akan mengakibatkan penolakan terhadap hidup ini karena merasa tidak berarti. Saudara, kondisi ini dimanfaatkan oleh iblis untuk memprovokasi kita agar terus kecewa sampai akhirnya menjadi akar pahit dan kemudian menimbulkan penyakit. Penyakit yang demikian tidak akan dapat disembuhkan oleh pengobatan medis, tetapi hanya ada satu cara, melalui pengampunan. Amin. Saudara, dalam kondisi menderita karena penyakit sebagai akibat dari kekecewaan kita, iblis mulai berbisik kepada kita bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri semuanya ini adalah dengan bunuh diri. Hal ini membuktikan betapa berbahayanya kekecewaan itu.
Sebab itu jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan perasaan kecewa, karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Amin. Iblis selalu mencari celah untuk dapat membuat kita merasa kecewa. Sebab itu jangan beri kesempatan dan tempat kepada iblis untuk mempengaruhi kita lewat setiap persoalan yang kita hadapi, sehingga hati kita tidak menjadi kecewa. Kalau saudara perhatikan, ada seorang mu'alaf namanya Agustan. Dari setiap konten yang dia buat, saya perhatikan, saya cermati, itu penuh dengan kebencian. Kebencian terhadap orang Kristen, kebencian terhadap misionaris, kebencian terhadap pendeta, kebencian terhadap persekutuan, bahkan yang terakhir sebegitu bencinya dia kepada kekristenan sehingga Alkitab ditaruh di pantat lalu dikentutin. Saudara, yang ada adalah dia sangat stres dengan keberadaan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ada akar pahit sehingga dia tidak dapat berdamai dengan dirinya. Dan saudara, kalau kita lihat kondisinya hari-hari ini malah lebih parah, penyakitnya yang tidak kunjung sembuh. Saudara, jangan biarkan hatimu kecewa hanya karena sebuah masalah. Tuhan tidak pernah sekalipun mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah sedikit pun membuat kita kecewa. Walau terkadang kita selalu berbuat sesuatu yang mengecewakan Tuhan. Itu sebabnya sebuah pujian lagu zaman dulu, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Saudara, biarlah itu lagu menjadi pengakuan dalam hidup kita apapun yang terjadi. Sebab dia adalah pribadi yang selalu menepati setiap janjinya kepada kita. Lagu ini memang sangat jarang kedengaran hari-hari ini. Ini lagu Pentakosta lama, saudara. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, kuserahkan semua. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, untuk selamanya. Jadi berjalan sertanya semakin bahagia. Apakah engkau berjalan serta Yesus semakin kecewa? Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Karena itu saudara, kita jangan mengikut Yesus demi kepentingan kedagingan. Jangan ikut Yesus karena untuk menjadi kaya. Ada banyak orang yang suka mendengar teologi kemakmuran. Ikut Yesus biar kaya, ikut Yesus biar tokomu maju. Saudara, sebetulnya ada benarnya tapi tidak sepenuhnya benar. Iya kan? Ada benarnya, sedikit benarnya, tidak sepenuhnya benar. Sebab memang ikut Yesus untuk berkat itu hal yang kedua. Bonus, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Amen. Tapi jangan motivasi kita adalah kedagingan atau popularitas atau supaya cepat kaya, banyak duit, disanjung. Oh tidak, saudara. Saya ikut Yesus karena supermi, surga permanen milik Eke, itu dia, supermi ya. Saya ikut Yesus karena jaminan keselamatan yang dia berikan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau untuk kecewa, saya punya potensi untuk kecewa. Kecewa terhadap gereja, terhadap pendeta, ya kan? Terhadap orang-orang Kristen. Ya. Karena kalau kita ikut Tuhan karena untuk kepentingan kedagingan, waduh saudara, kecewa dan kecewa.
banyak orang Kristen memberikan pengharapan yang palsu, pemberi harapan palsu, PHP. Iya kan? Saya punya potensi ya untuk kecewa karena saya mengalami ditolak oleh gereja di Gemim Sentrum. Ya, saat pertama kali saya datang ke gereja di Manado ya, setelah keluar dari Poso. Lalu saya datang ke gereja Kristus, ketemu pendeta Irawan sesudah khotbah hari Minggu dengan tujuan supaya saya bisa mendapatkan kesempatan belajar Alkitab di gereja itu. Tapi ternyata saya ditolak. Entah apa ada dalam pikiran daripada pendeta Irawan itu, saya ditolak dan diberikan uang Rp1.000. Sudah cukup waktu itu untuk naik angkot. Saya terkatung-katung di Manado. Gereja tidak memberi fasilitas, tidak memberi tumpangan. Malah keputusan dari gereja Gemim Sentrum, saya harus pulang ke Poso karena di Manado kehidupan begitu berat. Saya pernah juga dikecewakan oleh gereja tertentu, 14 tahun ada di sana. Tapi pada akhirnya diperlakukan tidak manusiawi. Sehingga saya berkata, sistem kerja di gereja itu lebih jahat, kadang lebih jahat daripada sistem kerja yang ada di dunia sekuler. Kenapa? Karena kalau di gereja suka dan tak suka. Ya, kalau dia udah nggak suka, dia bikin isu untuk mematikan karakter, membunuh karakter. Memberikan isu yang paling segar di gereja itu adalah apa? Duit sama zina. Iya saudara. Diperlakukan secara tidak manusiawi, dilarang sakit coba. Kita dilarang sakit. Maksudnya kalau kita sakit, gereja tidak memberikan apa-apa lah. Jadi di gereja itu aturannya memang agak konyol ya. Pendeta dilarang sakit karena pendeta nggak boleh sakit. Oh mungkin juga dalam pikiran mereka pendeta nggak boleh mati. Yesus aja mati, ya kan? Kecewa, ya didiamin ya. Nggak ada jadwal, didiamin, nggak ada konfirmasi. Mau ditanya, nggak ada yang mau memberikan konfirmasi. Jadi, waduh, sangat mengecewakan. Jadi punya potensi loh. Saya punya potensi kalau mau kecewa. Ya, tapi saya tidak mau kecewa. Karena saya ikut Yesus bukan hal itu. Gereja boleh mengecewakan. Pendeta apalagi. Orang-orang Kristen apalagi. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Kepada siapa lagi kita datang berlindung? Kepada siapa lagi kita berseru minta tolong? Jangan berseru kepada yang lain. Jangan minta tolong kepada yang lain. Minta tolong kepada Tuhan. Karena itu Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kata berbahagialah. Ini bukan sekedar harapan. Tetapi Yesus ingin agar kebahagiaan itu menjadi pengalaman hidup secara pribadi setiap anak Tuhan. Haleluya. Siapakah yang dimaksud di sini berbahagia? Saudara, Alkitab mengatakan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang tidak kecewa dan menolak Yesus. Orang yang kecewa dengan Yesus bahkan sampai kepada keputusan untuk berpaling dari Dia, menolak Yesus, akan berakibat fatal dalam hidupnya. Alkitab menjelaskan kepada kita siapakah Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Bapak Ibu, Dia adalah Allah yang perkasa yang sanggup melakukan segala perkara. Amin.
Karena itu saudara, jangan pernah kecewa. Dan kalau saudara sudah mengalami kekecewaan dengan Tuhan, jangan paksakan dia melakukan mujizat. Dengar baik, saya mau tegaskan ini. Jangan paksakan Yesus melakukan mujizat jika dalam hatimu terdapat kekecewaan, kebimbangan, keraguan, atau iman yang goyah terhadap dia. Saudara, kalau kita belajar Alkitab, kita membaca di Markus misalnya, di Nazaret, Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kenapa? Ya, akibat dari kekecewaan dan penolakan terhadap Yesus. Di Nazaret Yesus ditolak. Ya, karena itu dia tidak mau mengadakan satu pun mujizat di sana. Saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya yakin kita semua pasti sudah pernah mengalami, melihat, mengalami pertolongan Yesus dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena itu katakan di dalam hatimu kepada Tuhan dengan ketulusan hati, aku kagum dan bangga menjadi umat-Mu ya Tuhan. Untuk itu aku mau berkomitmen, sekalipun orang lain mundur, aku akan tetap setia. Haleluya. Saudara, saya bukan hanya berbicara mengenai hal ini, tapi sudah saya alamin. Bagaimana saya di penjara. Bagaimana saksi yang dari pendeta waktu di pengadilan justru merugikan saya. Iya, justru memberatkan. Iya, tapi saya tidak kecewa. Bagaimana saya dipukul babak belur, bangka bengko-bongko kata orang Manado. Iya, oleh 2 orang sipir di rumah tahanan negara Poso. Tapi saya tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Saya siap mati kok. Saya siap mati untuk Tuhan. Kenapa? Karena bagi saya, ya kalau kita sudah punya Yesus, ya tidak ada lagi ketakutan untuk melepaskan kehidupan ini. Ya, amin. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, apa harapanmu ikut Yesus? Mari harapan kita berkenan atau berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya kekekalan. Kalau di dunia ini kita diberkati, punya mobil bagus, rumah bagus, ya, anak-anak bisa bersekolah di tempat yang bagus, kita makan juga berlebihan, ya kan? Bukan cukup lagi, lebih gitu ya. Karena bukan bertanya makan apa, tapi makan di mana, gitu kan? Ya kita bersyukur, ya. Tapi juga, saudara, ada orang-orang yang tetap tekun, setia di dalam Tuhan, tapi mereka hidup mengalami pas-pasan seperti saya. Pas butuh, pas ada. Mana yang lebih bagus ya? Pas butuh, pas ada, atau semua sudah tersedia? Ya tergantung pribadi seseorang. Kalau pas butuh, pas ada itu membuat kita selalu apa? Apa namanya? Jantung, sport jantung ya. Jantung berdebar-debar. Yang selalu saya katakan 2 hal membuat orang jantungnya berdebar-debar. Jatuh tempo, jatuh cinta dan jatuh tempo. Haleluya. Iya kan? Nah karena itu mari kita lihat Habakuk pasal 3, 17, 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba
terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Perhatikan saudara, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, saudara, kemudian hasil pohon zaitun mengecewakan, ya kan? Tidak ada lembu sapi dalam kandang, ya, tidak tersedia makanan, ya kan? Persediaan makanan habis. Ini menunjukkan krisis pangan, krisis ekonomi juga. Tapi dia punya sikap yang tidak menjadi kecewa. Dia katakan, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Karena itu saudaraku yang kekasih, ketika keadaan dan situasi tidak memberikan harapan, bahkan dunia mengecewakan kita akan tetap bersorak-sorai dalam Tuhan seperti Nabi Habakuk. Habakuk punya iman, sekalipun bukan iman kalau. Ada banyak orang di luar sana punya iman, dia beriman kepada Tuhan, tapi imannya iman kalau. Nah, kalau kita memiliki iman kalau, ini akan memungkinkan kita kecewa. Kenapa? Karena iman kalau itu iman yang memperhitungkan untung atau rugi. Itu sebabnya di dalam Yesus itu, saudara, kita harus seperti Habakuk. Makanya ada lagu, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lagu ini memang tidak kedengaran lagi, ya kan? Mungkin sudah usang dan mungkin kurang tidak up to date lagi, begitu ya. Karena orang bilang begini, untuk apa kita ikut Yesus selalu susah? Untuk apa saya ikut Yesus selalu menderita? Kalau saya mau susah menderita, ngapain saya ikut Yesus? Mending saya di tempat yang lama. Iya kan? Nah, karena itu saudara, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, luruskan motivasi kita ikut Dia. Miliki iman sekalipun, saya percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita, itu janjinya. Amin. Bahwa masalah, tantangan, kesulitan pasti ada karena kita ada di planet yang bernama bumi. Tapi jangan lupa, ada Tuhan yang Immanuel. Kita bukan saja percaya bahwa Dia ada, tapi Dia adalah. Amin. Dia adalah untuk segala kebutuhan kita. Kita percaya kepada Tuhan bukan saja Dia ada, tapi Dia hadir. Dia hadir di segala musim kehidupan kita. Amin. Karena itu Dia mengerti, Dia peduli segala perkara yang kita hadapi. Amin. Yesus kembali memberikan ketegasan kepada kita, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kiranya kita tidak menjadi kecewa, tetapi kita selalu berbahagia. Kiranya kita bukan orang yang menolak Dia, karena kita memiliki iman sekalipun. Amin. Mari saudara, kita semakin teguh di dalam Dia, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berakhir pekan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh sangat luar biasa dalam hidup kami, tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Engkau selalu hadir di setiap musim kehidupan kami, yang selalu memberikan kami pertolongan. Janji-Mu Engkau menyertai kami. Itu sebabnya kami bahagia punya Engkau dan kami tidak akan pernah kecewa, apalagi sampai menolak Engkau. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada, di tempat di mana mereka beraktivitas dalam rangka weekend. Mungkin mereka sedang berada di tempat rekreasi, di tempat berlibur, atau mungkin mereka yang ada di tempat kerja, atau mungkin di rumah. Tuhan, kiranya akhir pekan ini memberikan damai sejahtera, sukacita bagi kami semua. Berkati apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Maka kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan kami, supaya kami mengikuti Engkau, karena jaminan kehidupan kekal. Karena Engkau adalah Tuhan dan kami butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wow, saya percaya saudara diberkati dengan firman yang baru saja diberitakan. Kalau saudara diberkati, jangan lupa untuk mendukung pelayanan Pastor Muhammad Rusli Monwarfa melalui YouTube channel Galilea Network. Like, comment, subscribe, share ke seluruh dunia supaya jadi berkat untuk banyak orang. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.